Tiga kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden harus memutar otak untuk merumuskan strategi kampanye. Mereka harus berhadapan dengan realitas ada lebih dari 50% pemilih muda dalam pemilu 2024. Jualan program tanpa strategi yang pas dinilai akan sia-sia. Isu anak muda kembali mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo sekaligus putra Presiden Joko Widodo, dipilih koalisi Indonesia Maju menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Koalisi menganggap sosok pria 36 tahun itu sebagai simbol anak muda dan bisa menjadi jembatan penghubung bagi Prabowo yang usianya 72 tahun. Pemilihan Gibran dianggap bisa meraup suara pemilih muda. Soal kemudian Mas Gibran apakah sudah populis atau tidak di Jawa Timur sebagai battleground peperangan Pilpres nanti, saya pikir tanggung jawab seluruh partai politik yang mengusung beliau untuk mengabarkan hal-hal yang baik tentang Prabowo Gibran ke masyarakat Jawa Timur. Di kubu kandidat lain menganggap mengusung kandidat di usia muda tidak serta-merta bisa mengklaim diri lebih berpihak pada golongan muda. Pernyataan tersebut harus dibuktikan dengan sederet program dan cara yang pas untuk mendekati anak muda, mengingat kandidat yang diusung tergolong tua dan pemain lama di dunia politik. Menurut Patria Gintings, tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggunakan strategi melibatkan anak muda harus dilakukan sejak awal menyusun visi dan misi pemenangan, termasuk mengidentifikasi komunitas-komunitas yang ada. Patria mengatakan pasangan Ganjar Mahfud menawarkan politik asyik dan riang gembira untuk mengedukasi pemilih muda. Salah satunya itu adalah pendekatan berbasis komunitas dimanapun. Ya memang kita bisa taruh di Jawa Timur gitu ya, tetapi identifikasi komunitas-komunitas mana saja yang kemudian menjadi potensi untuk mendekati anak muda ini, bagaimana mereka bisa kembali kita ajak, gagasannya kita serap dan kemudian kita komunikasikan apa yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin sampaikan, di situ kuncinya. Nah, salah satu kunci yang lain adalah komunikasi sama anak muda ini harus riang gembira atau asik. Sementara dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, demografi pemilih yang didominasi anak muda membuat pola kampanye yang dilakukan tidak sama dengan kontestasi sebelumnya. Dalam konteks Jawa Timur, pasangan ini menargetkan bisa masuk ke kalangan santri, pekerja, perkotaan, dan mahasiswa. Model kampanye akan dikemas sesuai minat dan karakter komunitas dengan bentuk kolaborasi. Kalau kemudian kita bicara anak-anak muda saat ini, itu kan mereka berbeda ya dengan orang-orang yang mungkin di atas 40 tahun. Mereka lebih suka kolaborasi, mereka lebih suka dengan agenda-agenda yang lain. Artinya gini, kami akan fokus kepada bagaimana kemudian kita mengenalkan visi misinya Amin itu yang memang benar-benar pro kepada anak-anak muda, baik itu kemudian lapisan Nahdliyin, baik itu kemudian mereka yang ada di perkotaan, yang pekerja, atau kemudian mereka yang pelajar. Pengajar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Awang Darmawan menyebut, politik akan menjadi tidak rasional jika hanya didasarkan pada faktor usia semata, bukan pada kapasitas, integritas, dan program. Awang mengatakan, para kandidat harus memposisikan pemilih muda sebagai subjek dan bukan hanya objek semata. Jika tidak, kejenuhan politik akan semakin menebal di kalangan anak-anak muda. Saya pribadi melihat sama saja bahwa memang bagaimana karakteristik pemilih anak muda ini juga sebenarnya bukan berarti mereka harus mencari karakteristik muda, karakteristik usia muda seperti itu bisa jadi mempengaruhi, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pemilih muda ini memilih yang memang itu usianya juga tidak muda. Untuk mendekati pemilih muda, para kandidat harus bisa menjawab problem-problem mereka. Di antaranya, soal lapangan kerja, pendidikan, kesehatan mental, perumahan, dan ekonomi kreatif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut, pemilih pada pemilu 2024 didominasi anak-anak muda. Komposisinya bahkan mencapai 55%. Terbagi menjadi dua, yaitu generasi milenial mencapai 69 juta dan generasi Z nyaris mendekati 47 juta pemilih. Miftah Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.